Upaya pemerintah untuk membangun kemandirian pangan dengan mengembangkan program food estate di sejumlah lokasi belum sepenuhnya berhasil meningkatkan hasil produktivitas panen. Padahal proyek yang sudah berjalan dari satu pemerintah ke pemerintah lain tersebut menelan anggaran hingga triliunan rupiah. Ribuan hektar lahan telah dibuka untuk proyek lumbung pangan pun ada yang dibiarkan terbengkalai. Lembaga auditor negara juga telah memberikan sejumlah catatan terkait dengan proyek food estate yang berpotensi merugikan keuangan negara. Inilah fokus bisnis lumbung pangan limbung. Dan kita akan membahasnya langsung dengan Mas Lukas dari Redaksi Bisnis Indonesia. Apa kabar, Mas? Ya, baik. Mas, ini kan Bisnis Indonesia membahas soal food estate. Tentunya kita tahu bahwa perjalanan panjang food estate ini sudah dimulai dari Soeharto ya, Mas, ya, hingga saat ini Presiden Joko Widodo. Nah, dari temuan Bisnis Indonesia sendiri, apa sih, Mas, kendala yang dihadapi di lapangan sendiri? Nah, memang kalau perjalanannya tidak mudah ya, karena memang tidak semua lahan itu cocok untuk pertanian. Tapi persoalannya kan kendala-kendala itu memang banyak dihadapi. Dan dari temuan kita di lapangan, itu yang pertama nih, misalnya di Sumut. Sumut itu malah justru food estate itu cukup baik ya, karena hal ini tercermin di datanya BPS ya, tahun 2021 gitu, bahwa ada peningkatan produksi untuk sejumlah komoditas. Meskipun memang ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan gitu. Terus yang tadi saya bilang bahwa tidak cocok untuk lahan pertanian, itu yang kita temukan di Kaltara gitu. Jadi hanya bisa untuk beberapa komoditas saja. Ini misalnya kayak jagung dan kedelai gitu ya. Terus persoalan lain adalah adanya keterbatasan infrastruktur. Jadi lokasinya itu jauh, tidak terjamah gitu ya. Jauh dari akses transportasi gitu kan. Terus akses jalannya itu ya, jalan, jembatan. Terus ada juga ini sarana pengelolaan pertanian itu terbatas, termasuk juga dengan keterbatasan sumber daya manusia. Itu yang kita temukan. Terus ada juga misalnya di Merauke, Bulungan dan Ketapang, itu pemanfaatan lahannya tidak optimal. Jadi dari jumlah yang banyak baru digunakan sedikit gitu. Nah, ini kan menjadi PR juga ke depan yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah, meskipun memang hal ini pun hal ini tuh diakui oleh kantor staf presiden ya, bahwa memang produktivitasnya itu masih cukup masih cukup rendah ya, tapi masih perlu ditingkatkan gitu. Dimana kisarannya sekarang itu sekitar 1,5 sampai 2,9 ton per hektar. Nah, ini yang memang perlu ditingkatkan ya ke depannya gitu. Tadi KSW bilang adalah perlu peningkatan, begitu kan, Mas? Tapi kemudian kalau kita melihat memang ini adalah sebuah proyek jangka panjang, ya kan? Tapi ketika kita membicarakan proyek jangka panjang, berarti sudah dilakukan walaupun setiap periode kepemimpinan namanya beda-beda, gitu kan? Tapi untuk tujuannya adalah sama, gitu kan? Tentunya dari pengelolaannya ataupun dari pihak risetnya itu kan juga sudah berkaca dari masalah-masalah sebelumnya. Tapi kenapa sih, Mas, di lapangan sendiri juga masih terbengkalai? Apakah kemudian tidak belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah untuk melaksanakan dari proyek ini? Nah, itu salah satu yang kita konfirmasi ya ke Guru Besar IPB, itu Pak Andreas Santosa gitu. Nah, kita mendapati bahwa menurut beliau itu pemerintah memang tidak belajar dari pengalaman yang lalu gitu. Misalnya kalau mengembangkan lahan pertanian itu gagal, terus kemudian kenapa itu masih dilaksanakan lagi ya, meskipun kalau kita lihat kayak gini ya, kenapa kok di lahan gambut gitu misalnya, di eranya, kalau tidak salah di eranya Soeharto atau SBY itu, pada saat itu
ada ide yang dicetuskan untuk pengelolaan di lahan gambut terkait food estate ini. Nah, artinya inovasi itu pasti akan membuahkan hasil, gitu loh. Yang saya percaya seperti itu. Artinya disinilah keterlibatan kementerian, lembaga, dan juga termasuk universitas itu perlu dilakukan untuk meningkatkan itu tadi, gitu. Memang perdebatannya adalah ada juga yang dari kemarin waktu kita konfirmasi ya ke misalnya ketua harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Pak Endang, itu melihat ini berjalan kurang mulus akibat persoalan klasik. Kenapa tuh? Persoalan klasik yang di lapangan tuh apa saja, Mas? Menurut beliau itu kurangnya pendekatan sejumlah kementerian dan lembaga yang tidak sinkron dan terkesan tergesa-gesa. Nah, artinya kan sebenarnya ini bukan masalah kondisi lahannya, gitu loh. Artinya ayo kita para pemangku kepentingan terkait bersama-sama, karena ini masalah krusial yang saya bilang di awal tadi. Kalau kita nggak punya lahan pertanian yang cukup, bagaimana menciptakan ketahanan pangan Indonesia? Bagaimana menciptakan ketahanan pangan Indonesia, gitu loh. Kedepannya, apalagi misalnya jumlah penduduk meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, industri manufaktur meningkat. Nah, kita perlu menyiapkan lahan pertanian yang jelas untuk menciptakan ketahanan pangan kita sendiri, gitu. Agar kita nggak terlalu banyak impor. Gitu. Perencanaan berarti salah satu kuncinya ya, Mas ya. Nah, dari perencanaan itu sebenarnya apa sih, Mas, syarat sebuah lahan bisa dijadikan untuk proyek dari food estate ini? Ini saya mengutip lagi ya dari Pak Andreas ya. Pak Andreas itu mensyaratkan ada 4 syarat untuk sebuah proyek itu bisa untuk dikembangkan sebagai food estate, gitu. Yang pertama itu kelayakan tanah atau agroklimat. Ya mungkin karena beliau ahli di pertanian ya, sementara mungkin saya kurang begitu ahli di sektor pertanian. Ini syarat mutlak. Nah, apa yang dimaksud dengan kelayakan tanah dengan agroklimat, gitu loh. Nah, kalau tadi dia asamnya tinggi, ya sudah, itu berarti nggak layak. Kita harus mencari inovasi lagi yang lain, gitu. Atau dan komoditas lainnya, iya, gitu ya. Komoditas lain. Dengan beragam tadi permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan dan juga rencana-rencana yang telah direncanakan oleh pemerintah, apa sih, Mas, upaya yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah ke depan tentunya untuk meningkatkan dari pengembangan food estate ini? Nah, kalau dari pemerintah kemarin memang kita sempat berbincang dengan KSP, kantor staf presiden, gitu, bahwa ada yang akan diupayakan adalah kerjasama antara petani dengan korporasi. Nah, kenapa ini penting? Kerjasama antara petani dengan korporasi ini penting. Ketika kita sudah menentukan food estate, dia berproduksi, produksinya mau dikemanakan? Ya kan? Kesulitan dari petani sekarang itu kan mencari off-takernya, gitu, mencari pembelinya. Makanya banyak di daerah petani itu yang kejebak dengan sistem ijon, dalam artian kayak begini, karena dia kekurangan modal untuk berproduksi lagi, akhirnya oleh para tengkulak, ya sudah, kamu berproduksi berapa, saya kasih ini 100 juta, misalnya 100 juta, 200 juta, tapi semua produksimu untuk aku. Nah, itu sistem ijon. Ini yang sebenarnya sudah nggak boleh di negara ini, benar kan? Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, maka peran korporasi ini penting, gitu. Nah, bahkan kalau dari KSP sendiri kemarin itu mereka akan membentuk lembaga khusus untuk yang menangani untuk pengelolaan food estate ini, gitu ya. Dan itu katanya sih nanti akan diterbitkan berupa peraturan presiden, tapi kita tunggu aja realisasinya akan seperti apa, gitu. Nah, lembaga itu yang bentuknya nanti BLU atau apapun itu akan berperan sebagai regulator dan fasilitator, gitu. Harapannya dia punya anggaran sendiri dan dia fleksibel. Nah, kalau yang ketiga, dari pemerintah itu ada juga kayak gini, perbaikan pada aspek teknis pengelolaan lahan. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan ada beberapa yang dia punya kadar keasaman tinggi, itu bagaimana solusinya. Nah, ini aspek itu tadi yang harus diperbaiki ke depannya.
Tapi lebih dari itu, kalau menurut saya yang berkaitan tadi dengan lembaga korporasi, apa yang harus dilakukan? Kita sebenarnya sudah punya badan usaha milik negara untuk pangan. Holdingnya namanya ID Food. Food. Nah, kenapa tidak ID Food ini diperankan lebih maksimal ya, optimal? Dalam artian produksi pertanian dari petani itu diserap oleh mereka. Tentu ini akan memberikan jaminan gitu. Artinya gini, perbankan pun akan lebih enak dalam memberikan pembiayaan karena dia sudah ada jaminan off-taker. Oh, produksi petani ini ada off-takernya, maka kami berani memberikan pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan ini sudah disalurkan, petani juga bisa meningkatkan produktivitasnya gitu. Tapi ini kan nanti langkah ke depannya. Kalau beberapa aspek tadi terkait dengan lahan ini cocok untuk apa, paling cocoknya untuk apa, sehingga produktivitasnya bisa maksimal. Terus yang kedua, bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan tadi terkait dengan keasaman dari tanah, terus varietas yang cocok, teknologi, bagaimana mengelolanya, siapa yang mengelolanya, ini diselesaikan dulu. Kalau ini sudah selesai, kemudian lahan itu digarap oleh petani, termasuk tadi penyediaan SDM-nya, barulah off-taker ini, gitu. Off-taker ini ada. Gitu. Itu sih kalau menurutku yang penting harus dilakukan gitu. Meskipun kalau kita lihat ini krusial, bahwa food estate ini krusial karena urusan perut di mana-mana bisa kemana-mana. Betul kan? Betul sekali. Ya. Tahap demi tahap harus kita selesaikan dan tentunya itu tadi benar sekali. Urusan pangan adalah nomor satu. Untuk itu ketahanan pangan harus kemudian dilaksanakan. Dan Sobat Bisnis, ulasan kami tadi terbit setiap hari Senin yang mengulas secara mendalam terkait soal ekonomi dan juga bisnis. Sobat Bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.